Di tengah tekanan perang dagang dengan Amerika Serikat, China justru memamerkan lingkaran pertemanan barunya. Mulai dari Presiden Vladimir Putin dari Rusia, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan menyusul Kim Jong-un dari Korea Utara, serta pemimpin dunia lainnya. Semua berkumpul di Tianjin dalam forum Shanghai Cooperation Organization atau SCO pada 31 Agustus 2025 hingga 1 September 2025. Salah satu daya tarik acara ini adalah pertemuan langka Xi Jinping dan Modi. Bukan hanya sekadar simbol pertemanan, tapi juga tersirat pesan geopolitik. China dan para tamu undangannya seolah ingin menunjukkan adanya blok tandingan yang siap menantang dominasi Barat. Kira-kira apa saja yang menarik dari pertemuan SCO 2025 ini? Pertama, perlu kita ketahui dahulu apa itu SCO dan apa tujuan dibentuknya forum global ini. Jadi, Shanghai Cooperation Organization didirikan pada 15 Juni 2001 oleh China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kemudian pada tahun 2017, dua musuh bebuyutan yakni India dan Pakistan bergabung dalam SCO. 6 tahun kemudian, pada 2023, Iran bergabung menjadi anggota, diikuti oleh Belarus pada tahun 2024. Total anggota SCO berjumlah 10 negara, dengan Afghanistan dan Mongolia menjadi 2 negara pengamat. Sementara 14 negara lainnya menjadi mitra dialog, yakni Azerbaijan, Armenia, Kamboja, Nepal, Turkiye, Sri Lanka, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Maladewa, Myanmar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. SCO menjadi kelompok regional terbesar di dunia berdasarkan akumulasi populasi negara-negara anggotanya. Konferensi tingkat tinggi SCO biasanya diadakan setahun sekali oleh negara yang memegang jabatan presiden secara bergilir. Sama seperti organisasi global lainnya, SCO didirikan untuk memperkuat hubungan antar negara anggota hingga menumbuhkan hubungan kerjasama di berbagai bidang. Tahun ini, forum SCO diselenggarakan oleh China di Tianjin, Cina Utara pada Minggu 31 Agustus hingga 1 September 2025. Forum ini mempertemukan lebih dari 20 pemimpin dunia dari seluruh Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Eric Olander, pemimpin redaksi China Global South Project menyebut, China telah mengambil peran sebagai negara adikuasa terbesar kedua di dunia melalui SCO. China menghadirkan ruang dialog dan kerjasama di luar sistem internasional yang dipimpin Amerika Serikat di tengah berbagai tekanan perang dagang Donald Trump. Lantas, apa yang menarik dari forum SCO tahun ini? Kehadiran Perdana Menteri India Narendra Modi dalam forum SCO jadi sorotan. Pasalnya, hubungan China dan India sejatinya sempat memburuk sejak bentrok mematikan di perbatasan Himalaya pada tahun 2020. India pun sempat lebih merapat ke barat lewat blok Quad yang terdiri atas Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Namun penerapan tarif impor terhadap India oleh Presiden Donald Trump menjadi titik balik dari hubungan New Delhi dan Washington. India dikenakan tarif impor sebesar 50% karena New Delhi membeli minyak Rusia di tengah ancaman tarif sekunder Amerika Serikat. Tarif sekunder adalah sanksi bagi negara-negara di dunia yang tetap membeli minyak Rusia di tengah perang dengan Ukraina. Akibatnya, India jadi korban perang dagang Amerika Serikat, meski New Delhi sebenarnya sekutu Washington. Namun kondisi ini justru membuka peluang bagi China untuk merangkul India. Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping akhirnya bertemu setelah 7 tahun lamanya. Meski ada luka lama, kedua negara ini memilih untuk duduk bersama memberikan sinyal pergeseran India. Di satu sisi, India seolah ingin tetap dekat dengan Amerika Serikat untuk menjaga kerjasama teknologi dan investasi. Namun di lain sisi, SCO memberi India kesempatan untuk bermain dua kaki dengan tak sepenuhnya berada di orbit Washington, tapi juga tak tunduk pada China. Rekonsiliasi ini pun bermanfaat bagi China.
Dengan menjauhkan India dari Amerika Serikat, Beijing bisa mengurangi ancaman di perbatasan, membelah keutuhan blok barat di Indo-Pasifik, dan menguatkan SCO sebagai forum global kredibel. SCO pun menjadi ajang pembuktian bahwa Cina mulai memposisikan diri sebagai negara adikuasa. Posisi Cina itu semakin diperkuat dengan kehadiran sejumlah teman baru Beijing. Siapa saja mereka? Pertama ada Presiden Rusia Vladimir Putin yang turut hadir dalam forum SCO. Putin sejatinya bukanlah teman baru bagi Xi Jinping. Namun kehadiran Putin semakin menegaskan keharmonisan Rusia dan Cina sebagai mitra lama. Apalagi sejak 2022, Cina dan Rusia telah menjalin kemitraan tanpa batas, membuat Beijing menjadi penopang ekonomi Moskow di tengah sanksi Barat. Di jajaran pemimpin lain yang hadir dalam acara ini, ada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Kehadiran orang nomor 1 di PBB itu seolah memberi forum SCO stempel internasional. Kedatangan Guterres menunjukkan bahwa forum SCO bukan hanya sekumpulan negara anti-Barat, namun juga menunjukkan posisi netral dari blok ini. Ketiga, kehadiran para pemimpin dari Asia Tenggara. Dalam forum SCO, hadir Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono yang menggantikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo membatalkan kunjungannya ke Cina karena memilih untuk memantau eskalasi politik yang tengah memanas di Indonesia. Hadir pula Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon. Dengan tampilan ASEAN di SCO, Cina menunjukkan kemampuannya merangkul negara-negara yang disebut Outlander sebagai negara penentu dalam persaingan besar antara Cina dan Amerika Serikat. Salah satu tamu yang cukup disorot juga adalah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Kim dijadwalkan hadir di parade militer peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua di Asia pada 3 September 2025. Kehadiran Kim menegaskan bahwa SCO bukan sekadar forum diplomasi, namun juga panggung simbol kekuatan militer dan solidaritas anti-Barat. Daftar tamu lain yang tercatat yakni dari Serbia, Slovakia, Belarus, Iran, Arab Saudi, Turki, Qatar, dan lain-lain. Banyak dari negara-negara itu yang memiliki konflik internal atau rivalitas satu sama lain. Contohnya seperti India dan Pakistan, lalu Arab Saudi dengan Iran. Tapi dalam SCO, semua disatukan dalam satu forum yang menunjukkan bahwa Cina bisa menjadi tuan rumah bagi beragam kepentingan, terlepas dari konflik-konflik yang terjadi antar negara undangan. Pertanyaannya, apa dampak global yang diberikan dari diselenggarakannya Forum SCO 2025? Pertama, SCO menunjukkan adanya forum alternatif di luar sistem internasional yang berbasis di Amerika Serikat dan Eropa. Forum ini juga mempresentasikan besarnya cakupan SCO karena anggota dan mitranya merupakan negara-negara dengan populasi besar. Kehadiran negara-negara seperti India, Rusia, dan ASEAN juga menunjukkan adanya sinyal perubahan keseimbangan kekuatan. Kehadiran India di tengah tekanan Amerika Serikat memberi kesan adanya ruang bagi New Delhi untuk menjauh dari orbit Barat. Sementara kedatangan Putin menegaskan bahwa sanksi Barat gagal untuk mengisolasi Rusia. Munculnya negara-negara ASEAN pun memberi sinyal bahwa Asia Tenggara juga memiliki posisi penting dalam pertarungan pengaruh global. Terlepas dari kesepakatan-kesepakatan yang diambil, kehadiran negara-negara itu sendiri sudah menjadi pesan geopolitik bagi Barat. Forum SCO 2025 di Tianjin memang tidak menghasilkan kesepakatan besar. Namun, simbolismenya jauh lebih penting. Cina berhasil memperlihatkan lingkaran teman barunya dengan menjaga komunikasi dengan India, sekaligus mengirim sinyal ke Barat bahwa dunia tidak lagi tunggal, melainkan multipolar. Dari hadirnya pemimpin Asia, Eurasia, dan Timur Tengah,
Pertemuan ini menegaskan satu hal, Cina ingin dilihat bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi, tapi juga poros geopolitik yang mengubah peta kekuatan dunia. Kira-kira apa dampak lebih lanjut dari pergeseran kekuatan global pasca pertemuan SCO? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.